Pemirsa, pembongkaran bangunan di Jakabaring, Palembang diwarnai kericuhan. Seorang warga yang tak terima dengan pembongkaran terlibat saling dorong dengan Satpol PP. Aksi saling dorong ini terjadi lantaran seorang warga tak terima bangunan miliknya dirobohkan Satpol PP Provinsi Sumatera Selatan. Warga lain yang mengklaim sebagai pemilik tanah pun melayangkan aksi protes atas pembongkaran ini. Mereka berdalih telah menempati lahan ini sejak masih menjadi rawa. Meski sempat mendapat penolakan, Satpol PP tetap membongkar sejumlah bangunan semi permanen yang dinilai menyalahi izin. Menurut petugas, bangunan yang didirikan oleh warga ini berada di atas tanah milik pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Pemirsa, seorang anak di Purbalingga, Jawa Tengah disekap dan dirantai di rumahnya oleh orang tua kandungnya selama 3 hari. Ya, perlakuan tidak manusiawi dilakukan lantaran bocah dianggap nakal. Bisa neko terantai ke priwe? Seorang bocah di Purbalingga, Jawa Tengah dipasung menggunakan rantai dan dikurung di dalam gudang belakang rumah oleh orang tuanya. Penyiksaan terungkap saat warga mendengar suara ketukan pintu dari arah gudang tempat bocah dikurung. Perlakuan tidak manusiawi ini langsung dilaporkan tetangga ke kantor desa setempat. Desa sekarang langsung sudah bergerak, sudah melaporkan dan sudah menegakkan yang bersangkutan sekarang sedang ditangani di Polres Purbalingga. Ya, harapan hal ini jangan sampai terjadi di masyarakat desa yang nantinya malah istilahnya kasihan kepada anak-anak yang mana mestinya anak-anak tersebut bisa menjadi suatu panutan buat orang tuanya bisa menjadi panutan buat anak-anak. Peristiwa penyekapan bocah ini viral. Kedua orang tua korban sudah dimintai keterangan dan ayah korban kini ditahan di Polres Purbalingga. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Puwanto, iNews melaporkan. Ya, selengkapnya terkait anak dipasung oleh orang tuanya, sudah bergabung bersama kami Wakapolres Purbalingga, Kompol Sopana. Selamat sore, Kompol Sopana. Selamat sore, Mbak April. Baik, Kompol Sopana, bisa diceritakan seperti apa perkembangan penyelidikan bocah yang dipasung orang tua ini? Apakah betul hanya karena nakal? Baik, Mbak April, akan kami sampaikan berkait dengan perkembangan penanganan terhadap anak yang dipasung oleh orang tuanya. Kami sedikit cerita bahwa informasi yang kita dapatkan dari perangkat desa, segera kita tindak lanjuti dengan petugas kami yang langsung mengecek ke lapangan langsung. Ternyata faktanya betul bahwa ada seorang anak yang dirantai. Dari laporan tersebut, kemudian kita tindak lanjuti untuk membawa anak tersebut ke kantor kepolisian. Kemudian anak tersebut juga kita mintain keterangan dengan didampingi dan dikonseling oleh anggota PPK kami. Selain itu juga kami juga sudah merujuk anak tersebut ke Rumah Sakit Umum Harapan Ibu. Luka apa saja yang terdeteksi atau terlihat? Sementara ini dari hasil visum memang tidak terdapat adanya luka-luka dari anak korban tersebut. Bagaimana dengan orang tua dari korban ini, Bu Sofana? Untuk orang tua dari anak korban ini sementara sudah diamankan dan diperiksa di Polres. Saat ini kita lakukan penahanan terhadap orang tua korban. Keduanya ditahan? Sementara yang kita lakukan amankan adalah bapaknya. Ada indikasi kelainan gangguan kejiwaan, Bu, dari orang tua? Sementara ini kita dalami dulu perkembangan hasil daripada pemeriksaan terhadap orang tua korban. Untuk saat ini bagaimana kondisi bocah ini? Untuk sementara ini anak korban dalam keadaan baik walaupun kemarin sedikit trauma. Namun demikian dari petugas kami setelah kita konseling, kemudian kita rayu, kemudian kita juga titipkan saat ini dititipkan di rumah mbahnya.
Bisa berkomunikasi dengan baik, Bu, anak ini? Anak tersebut baik untuk berkomunikasi, komunikatif. Dari hasil pemeriksaan dari anak ini, pengakuannya sudah berapa lama dipasung oleh orang tuanya? Dari hasil pengakuan si anak tersebut sudah dipasung 3 kali. 3 kali. Alasan dipasung kenapa, Ibu? Sementara hasil keterangan dari si anak maupun dari orang tua dipasung agar anak tersebut tidak pergi-pergi di saat orang tuanya sedang berjualan. Baik. Pasal apa, Bu, yang akan dikenakan kepada orang tua dari korban? Sementara ini kita kenakan pasal 77B dan pasal 80 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan terhadap anak maupun kekerasan di dalam rumah tangga. Baik, Bu Supana, apa alasan tidak menahan ibu, hanya bapaknya saja? Apakah ada indikasi kalau yang melakukan ini hanya bapaknya? Sementara ini kita sedang melakukan pemeriksaan karena kalau dua-duanya sementara ditahan, sedangkan anak ini kan masih membutuhkan perhatian dari seorang ibu juga. Apa tidak berbahaya anak ini masih didekatkan dengan orang tuanya yang selama ini memasungnya, Ibu? Sementara masih di dalam pengawasan, kita titipkan di tempat mbahnya. Sementara pisah dengan ibunya. Baik, Ibu Sopana, jika nantinya orang tua korban diproses hukum, bagaimana dengan nasib dari anak ini? Apakah ada keluarga lain yang mungkin yang bisa merawat anak ini? Sementara ini ada keluarga yang bisa merawat, yaitu mbahnya yang siap untuk merawat si anak. Kemudian juga dari lingkungan maupun kami dari kepolisian pun akan senantiasa untuk mengawasi daripada perkembangan si anak. Baik, tapi kami konfirmasi kembali tidak ada luka fisik ya yang dialami oleh korban? Sementara hasil daripada visum yang kita terima sementara itu. Usia berapa, Bu, anak ini, Bu? Anak ini usia 7 tahun, Mbak. Berarti sudah sekolah ya? Betul, sudah sekolah. Seperti apa kegiatan sehari-harinya hingga sampai dipasung seperti ini? Untuk kegiatan anak ini seperti anak-anak biasa, kadang bermain, kemudian kalau rumahnya pintunya jendelanya ditutup, biasanya loncat melalui jendela rumah. Karena kebetulan di rumahnya kan tidak ada yang menunggu. Suami istri kerja dari pagi sampai sore, kalau anak ditinggal biasanya dikunci dari dalam, anak biasanya keluar dari jendela rumah. Baik, terima kasih Kompol Sopana, Wakapolres Purbalingga sudah bergabung bersama kami di ini sore. Pemirsa, dari Purbalingga kita menuju ke Medan, Sumatera Utara. Sebuah video perundungan yang dilakukan sekelompok gadis remaja terhadap 2 temannya viral di media sosial. Orang tua korban melaporkan peristiwa tersebut ke polisi. Aksi perundungan antar remaja kembali terjadi. Dalam rekaman video amatir yang viral di media sosial, terlihat sejumlah remaja perempuan menganiaya 2 remaja lainnya. Aksi ini terjadi pada Jumat sore lalu di Kelurahan Belawan 1, Medan, Sumatera Utara. Menurut korban, aksi penganiayaan dipicu saling ejek di media sosial. Kedua korban dan pelaku kemudian bertemu untuk menyelesaikan masalah, namun pelaku justru membawa rekannya dan menganiaya korban. Pasca kejadian, orang tua kedua korban memutuskan untuk melaporkan kasus ini ke Polres Pelabuhan Belawan. Pasalnya, pelaku diduga pernah melakukan aksi perundungan serupa sebelumnya. Saat ini polisi tengah mencari 4 remaja pelaku perundungan. Polisi juga telah meminta keterangan dari sejumlah saksi. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Dan untuk membahas lebih lanjut terkait video perundungan terhadap 2 remaja, sudah bergabung bersama kami orang tua korban perundungan, Yeti Herawati Butar-Butar. Selamat sore, Bu Yeti. Selamat sore, Bu. Baik, Bu Yeti, adakah informasi terkini dari pihak polisian terkait penyelidikan kasus aksi perundungan yang anak ibu menjadi korban ya? Tadi pagi saya dengar udah tertangkap 2 orang. 2 orang sudah tertangkap? Ya. Baik, lalu seperti apa penjelasan dari pihak kepolisian, Ibu? Kami belum bertemu sama polisi. Baik, dari pengakuan anak Anda, berapa orang yang melakukan aksi perundungan ini, Bu Yeti?
Kalau untuk anak saya Dwita 3 orang dan untuk Dwina 3 orang. Tapi semuanya 4 orang. Oke. Bu Yeti, bisa diceritakan seperti apa awalnya Ibu mengetahui anak Ibu menjadi korban perundungan? Kalau cerita anak saya, katanya mereka ada di grup dan adminnya mengeluarkan itu pelaku dari grup dan mereka keberatan dan sakit hati karena anak kami yang korban dimasukkan ke grup, jadi mereka itu keberatan dan sakit hati. Itu yang dijelaskan anak saya. Anak Ibu menjelaskan kenapa anak Ibu dirundung, Ibu, apakah ada salah paham? Itu katanya karena orang itu sakit hati, terus orang itu sakit ajak hati ketemu. ya? Ini berawal dari cekcok di media sosial begitu. Iya. Artinya anak Ibu dan para pelaku ini sebenarnya sudah saling mengenal ya, Bu ya? Sudah. Hubungan antara anak Ibu dan pelaku ini seperti apa sebelumnya? Apakah memang sudah sering cekcok sebelumnya atau justru sebenarnya ada hubungan pertemanan? Orang itu berteman, bahkan si pelaku pun sering juga ke rumah. Jadi Ibu kenal ya dengan teman-teman yang merundung ini ya? Kenal, Seperti kenal, apa Ibu mereka mengenal tuh sosok teman-temannya yang Ibu lihat merundung di video? Saya tidak menghiraukan ke mereka karena mereka kadang datang ke rumah main-main, udah pulang gitu aja. Tidak ada melihat ada indikasi sedang bertengkar atau seperti apa begitu ya Bu ya? Tidak ada sebelumnya. Apa respon Ibu melihat hal ini terjadi, Ibu? Ya sakit hati lah Bu. Banyak anak kita dianiaya kayak gitu, seperti apa dibuatnya. Ada luka fisik yang dialami anak Ibu pasca penganiayaan? Tangan anak saya ada luka sedikit. Terus lehernya itu sakit dan kepalanya itu bengkak. Kalau Ibu tadi bercerita teman-teman ini sering main ke rumah, apakah Ibu juga mengenal orang tuanya? Sudahkah ada pembicaraan untuk damai, Ibu? Tidak ada. Apa yang menjadi alasan Ibu akhirnya melaporkan kasus ini ke polisi? Karena saya sakit hati melihat anak saya digituin. Benarkah pelaku ini sudah pernah melakukan aksi serupa sebelumnya, Bu? Ada korban lain selain anak Ibu? Bukan itu, tapi teman-temannya, teman-teman orang itu juga pernah melakukan yang serupa seperti itu. Ada korban yang lain. Baik, kemarin pada saat melaporkan ke polisi, bagaimana respon dari pihak kepolisian? Mereka diterima dengan bagus, dengan baik. Sudah ada pemeriksaan saksi, Bu? Mungkin anak Ibu sudah dipanggil untuk diminta keterangannya? Sudah diminta keterangan. Nah, ini kan masih ada satu yang belum tertangkap ya, Ibu ya. Apa harapan Ibu terhadap kepada polisi, Bu, dengan masih adanya satu buronan lagi? Ya, semoga yang satu lagi itu segera tertangkap dan dikasih ganjaran. Biar tidak terulang lagi kepada korban-korban yang lain. Tidak membuka jalur damai gitu ya, Bu ya? Belum ada untuk membuka jalur damai. Belum ada permintaan maaf, Bu, dari para pelaku ini kepada anak Ibu? Tidak ada permintaan maaf dari mereka. Tapi kalau nanti ada pengajuan untuk mediasi, untuk melalui jalur damai, baik dari pelaku maupun orang tua pelaku, Ibu sendiri bagaimana responnya? Kalau saat ini sih saya belum ingin damai, saya ingin memberikan pelajaran aja, biar tidak terjadi seperti begitu lagi untuk anak-anak yang lain. Orang tua para pelaku atau teman-temannya juga belum ada omongan ya, Bu ya? Belum ada pembicaraan kepada Ibu? Belum ada. Baik, tentunya sesuai harapan Ibu Yeti, semoga kejadian seperti ini tidak kembali terulang ya, baik kepada anak Ibu maupun juga kepada remaja lainnya. Terima kasih Ibu Yeti Herawati sudah berbincang bersama kami di Ini Sore. Ya, pemirsa, sejumlah kasus perundungan di sejumlah daerah pernah menjadi sorotan setelah viral di media sosial. Para korban diejek, dianiaya hingga terluka dan trauma. Seorang siswa sekolah menengah pertama di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, tewas setelah berkelahi dengan temannya di sekolah. Ibu korban tak mampu membendung kesedihannya saat mengetahui anak sematawayangnya meninggal dunia. Kejadian bermula ketika korban diejek pelaku dan melawan saat keluar kelas usai jam pelajaran.
Saling ejek pun berubah menjadi perkelahian. Korban tidak sadarkan diri akibat terkena tendangan di bagian dada. Meski telah dibawa ke rumah sakit, namun nyawa korban tidak tertolong. Video yang menampilkan perundungan di Cilacap, Jawa Tengah ini viral di media sosial. Perundungan dilakukan 4 remaja terhadap salah satu temannya di kawasan Tambak Reja, Cilacap Selatan. Para pelaku dan korban masih di bawah umur dan duduk di sekolah yang sama. Dari hasil pemeriksaan, penganiayaan dilakukan karena para pelaku tersinggung dengan ucapan korban. Polisi kemudian menangkap keempat pelaku beserta orang tuanya. Seorang bocah laki-laki menjadi korban perundungan sekelompok pemuda di sebuah lapangan di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Korban dianiaya hingga tersungkur ke tepi jalan dan kesulitan untuk berdiri. Sementara para pelaku hanya tertawa dan tidak ada yang membantu korban untuk berdiri. Namun perundungan ini tidak hanya sekali dialami korban. 2 bulan sebelumnya di lokasi yang sama, korban juga diejek dan didorong hingga terperosok oleh pelaku berbeda. Polisi lalu menangkap 8 orang dan ditetapkan sebagai tersangka. Kedelapan tersangka terancam hukuman 3 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Aparat kepolisian Polresta Banyuwangi, Jawa Timur meringkus 4 perampok toko perhiasan. Penangkapan setelah pemilik toko emas lapor polisi. Empat pelaku perampokan emas di Tukuang yang berlokasi di Jalan Gajah Mada, Kecamatan Genteng, Banyuwangi, Jawa Timur pada Jumat 12 Maret 2021 diringkus aparat kepolisian Polresta Banyuwangi, Jawa Timur. Keempat pelaku termasuk seorang yang berinisial F, warga Surabaya, Jawa Timur, yang tak lain adalah rekan bisnis korban tak bisa mengelak ketika polisi menangkapnya di wilayah Kecamatan Genteng, Banyuwangi, Jawa Timur. Kita mengamankan 4 orang tersebut berupa barang bukti 4,3 kg emas. Ya, kemudian setelah kita tahan tersangka tersebut. Peristiwa perampokan di salah satu toko emas di Banyuwangi, Jawa Timur terjadi akibat perselisihan bisnis emas antara pelaku dan pemilik toko emas. 4 tersangka dijerat pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman paling lama 9 tahun penjara. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan. Pemirsa, demi konten dan ingin tenar di media sosial, 2 remaja di Pekanbaru nekat beratraksi di atas motor di jalan raya hanya dengan mengenakan pakaian dalam. Pelaku berhasil diamankan dan dijatuhi sanksi oleh petugas. 2 remaja ini nekat kebut-kebutan sambil beratraksi di atas motor hanya dengan menggunakan pakaian dalam. Keduanya juga tidak menggunakan helm. Ugal-ugalan ini dilakukan di Jalan Yos Sudarso, Rumbai, Pekanbaru pada malam hari. Video ini pun kemudian viral di media sosial. Berbekal video dari media sosial, jajaran Satlantas Polresta Pekanbaru meringkus 6 remaja, baik pelaku atraksi maupun yang merekam dan mengunggah ke media sosial. Karena pelaku masih di bawah umur, polisi menjatuhkan sanksi tilang dan memanggil orang tua pelaku. Untuk itu kami mengundang kepada orang tua untuk hadir ke sini untuk kami berikan klarifikasi terkait tentang anak beliau atau anak-anak orang tua tersebut, untuk kami beritahukan bahwasanya betul anak ini kita amankan untuk kita mintakan klarifikasi terkait dengan video viral di media sosial terkait dengan aksi standing di atas motor tersebut. Para pelaku lantas diminta membuat surat pernyataan tidak mengulangi aksinya karena sangat membahayakan pribadi maupun pengguna jalan lainnya. Setelahnya mereka dikembalikan kepada orang tua masing-masing untuk dibina. Dari Pekanbaru Riau, Yusuf Marpaung, iNews melaporkan. Tangan seorang pegawai toko kue di kawasan Pulau Mas, Kayu Putih, Pulau Gadung, Jakarta Timur terjepit mesin penggiling daging. Proses evakuasi mengalami kendala karena korban terus merintih kesakitan. Akhirnya korban dilarikan ke rumah sakit.
Tangan kanan Triyuningsih, pegawai toko kue, terjepit mesin penggiling daging pada Senin pagi. Korban mengaku tidak sengaja memasukkan tangannya ke penggilingan daging dan tidak bisa dikeluarkan hingga mesin penggiling mati. Tim evakuasi dari Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Timur mencoba menolong korban. Namun kondisi korban yang terus merintih kesakitan membuat evakuasi sulit dilakukan. Korban merasa kesakitan saat kita evakuasi. Terus kita ambil inisiatif untuk ke rumah sakit agar dilakukan pembiusan untuk mengurangi kesakitan di pasien. Evakuasi korban berlangsung hanya 5 menit sebelum akhirnya korban dibawa ke Rumah Sakit Omni Pulau Mas, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Penyanyi Gisela Anastasia memastikan akan hadir sebagai saksi di persidangan kasus video syur dirinya. Hal itu diungkapkan Giselle usai menjalani wajib lapor di Mapolda Metro Jaya siang tadi. Kasus penyebaran video asusila yang menjerat penyanyi Giselle dan teman prianya Michael Yukinobu De Vretes sudah bergulir di persidangan. Giselle dijadwalkan menjadi saksi di persidangan untuk 2 terdakwa penyebar video. Giselle mengaku siap dan akan hadir memberi kesaksian. Sebelumnya Giselle dan Michael telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Namun berkas pemeriksaan Giselle dan Michael belum lengkap. Gak tahu Mas, nanti kita lihat ya. Makasih. Tapi udah kita kosongin sih, karena kan kemarin kita ternyata kalau sidang di hari Selasa, jadi kita udah kosongin juga sih. Siap sedia lah kapan aja kalau diminta untuk jadi saksi ya. Artinya bakal tetap datang sebagai saksi ya Mbak Giselle? Kalau diminta, ya kita bersedia pasti mengikuti prosedurnya ya. Mantan Ketua MPR Amin Rais menuding ada skenario agar Presiden bisa dipilih 3 kali. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini.